Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Atista dengan NIM 06021382227076 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membawa materi mengenai implementasi pendekatan saintifik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP. A few moments later. Materi yang pertama, apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ialah pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses pengamatan, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kegiatan pembelajaran seperti ini dapat membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik secara maksimal. Kelima, proses belajar secara saintifik tersebut diimplementasikan pada saat memasuki kegiatan inti pembelajaran. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil pembelajaran lebih melekat pada pemikiran siswa karena mereka melakukannya dengan prosedur berbasis fakta. Meskipun bukan satu-satunya pendekatan terbaik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi dapat diyakini bahwa pendekatan ilmiah dapat membawa sukses karena dilakukan dengan sistematis seperti para ilmuwan mencari tahu. Secara umum, guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai dengan yang ada dalam RPP dan langkah-langkah pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dijelaskan sebagai berikut. Ada 5 langkah dalam pendekatan saintifik di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang kelima mengomunikasikan atau membuat jejaring. Langkah yang pertama itu mengamati. Dalam Priyatni 2014 halaman 97 mengemukakan bahwa tahap mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Tahap ini menuntut tersedianya objek secara nyata. Tanpa objek, tentulah aktivitas mengamati tidak akan terlaksana. Dengan metode mengamati, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pelajaran. Dalam kegiatan pengamatan itu ada 6 langkah yang harus dilakukan menurut Ruslan 2017 halaman 424. Yang pertama itu menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang akan diamati. Yang ketiga itu menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diamati, baik primer maupun sekunder. Keempat itu menentukan tempat di mana objek yang akan diamati. Yang kelima itu menentukan secara jelas bagaimana pengamatan akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. Yang keenam itu menentukan cara untuk mengumpulkan hasil pengamatan seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Langkah yang kedua itu menanya. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, setiap peserta didik wajib menumbuhkan keberanian atau rasa percaya diri peserta didik untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil resepsi mereka sewaktu melakukan kegiatan mengamati. Pertanyaan peserta didik ini akan dijawab oleh peserta didik yang lain dan diberikan penguatan oleh pendidik dengan menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang ketiga itu menalar. Menalar atau mengasosiasi adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diamati untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Menurut Rusma 2017 halaman 340, menalar merujuk kepada teori belajar asosiasi, yaitu kemampuan untuk mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkan menjadi pengalaman memori dalam otak. Ada 2 kegiatan dalam kegiatan menalar. Yang pertama itu melakukan pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan. Yang kedua itu pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan yang akan bersifat menambah. Baik, langkah yang keempat itu langkah mencoba. Kegiatan mencoba adalah kegiatan pembelajaran yang didesainkan agar terciptanya suasana kondusif yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indera dengan berbagai cara, media dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep, dan prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Menurut Priyatni 2014 halaman 98. Dalam kegiatan mencoba, pendidik melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas
tentang tema yang dipelajari, memakai berbagai pendekatan, media, dan sumber belajar yang lainnya, memfasilitasikan peserta didik, mengikuti sertakan peserta didik secara aktif. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir itu mengomunikasikan atau membuat jejaring. Pada tahap ini, peserta didik memaparkan dan mendiskusikan hasil pemahamannya terhadap suatu konsep atau bahasa secara lisan maupun tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain. Menurut Priyatni 2014 halaman 99, peserta didik berlatih untuk mengemukakan hasil temuan dan menghargai hasil peserta didik yang lain. Baik, setelah saya bahas mengenai apa itu pendekatan saintifik dan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Di sini saya menarik kesimpulan mengenai implementasi pendekatan saintifik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, tahap pelaksana pendekatan saintifik yang dilakukan guru sudah berjalan secara keseluruhan dengan menggunakan kelima langkah-langkah dalam pendekatan saintifik tersebut. Tetapi di dalam proses pengajaran masih ada kendala-kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua itu, kendala yang dialami guru antara lain keterbatasan waktu, sarana dan prasarana, dan sosialisasi pendekatan saintifik yang masih minim. Yang ketiga itu, tindak lanjut yang dilakukan guru dalam ketidaklanjutan kendala tersebut dengan cara lebih memahami dan bertanya kepada guru yang sudah pengalaman dalam pelaksanaan pendekatan saintifik dan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tentang kurikulum 2013 agar lebih maksimal dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, itu saja materi dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.